sopomu Pangeran Suryapati? Aku yang lebih pantas menguasai perguruan ini. Kamu pasti Durgandini. Halo pemirsa, jumpa lagi di channel Kalagondang 76. Dalam pembahasan alur cerita film Angling Dharma yang telah memasuki episode 15. Di awal kisah menceritakan tentang munculnya pendekar bertopeng yang tak lain. Dia adalah Empu Mahasura. Dikala itu ia tengah menyelamatkan Nyai Sintawati dari serangan Durgandini yang ingin membunuhnya. Setelah menghajar Durgandini, pendekar bertopeng pun lantas langsung pergi karena tidak ingin diketahui identitasnya. Sementara itu di tempat lain, kala itu Galuh Suliwa serta pria mitra yang telah menyambangi Halimun Petak. Mereka pun akhirnya beranjak pergi dari sana setelah mendapat kabar kitab pusaka Sugaluh telah kembali kepada Nyai Sintawati. Mereka meninggalkan tempat ini, begitu kami ceritakan semua kejadian yang menimpa kami. Mereka? Iya, temannya seorang lelaki bernama Aji Santa. Di malam itu Suliwa pun menyarankan pria mitra untuk segera pergi ke perguruan Gunung Kencana guna menemui Paron Waja. Karena anaknya yang bernama Padmasari sedang menunggunya mengingat akan perjodohan yang telah disepakati oleh kedua orang tua mereka. Sebaiknya pria mitra segera ke Gunung Kencana untuk menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi kepada Paman Paron Waja. Sebab baik Paman Paron Waja maupun Padmasari, mereka mengira Andikalah yang menyalahi janji. Akhirnya pria mitra pun bergegas menuju Gunung Kencana, sedangkan Suliwa dan Galuh akan kembali ke perguruan Sugaluh menemui biungnya Dewi Sintawati. Keesokan harinya ketika Suliwa dan Galuh Parwati hendak menuju perguruan Sugaluh, dalam perjalanan mereka pun bertemu dengan pendekar tua dari golongan hitam. Dia adalah Ki Legawa atau biasa dipanggil dengan Ki Brangas. Ketika melihat pendekar bangkotan itu, Suliwa pun langsung mengingatnya bahwa dia adalah salah satu dari dedengkot pendekar yang pernah memperebutkan dirinya waktu itu. Di saat Suliwa masih menjadi seorang tabib di dalam hutan seribu bunga dan belum memiliki ilmu kanuragan. Kali ini kamu tidak akan lolos dari tanganku, Suliwa. Rupanya kamu sudah dibuang oleh pendekar sakti yang menolongmu itu. Sekarang aku akan menantangmu dengan jurus-jurus silatku. Dan Ki Legawa pun mengeluarkan jurusnya untuk menyerang Suliwa. Dikala Suliwa telah memiliki ajian Dasendriya, ia pun langsung menduplikat ilmu Ki Legawa tersebut. Rupanya pendekar itu telah mengajarimu dengan jurus ilmu hantu itu, Suliwa. Tapi aku sudah punya penangkalnya. Kamu tidak akan lagi bisa meniru jurus-jurusku. Saat pertempuran sedang berlangsung sengit, dengan tidak sengaja dua pendekar tua dedengkot persilatan melintas di sana. Dia adalah Citra Genjik bersama Kansadewa. Di saat itu juga, mereka yang mengetahui temannya Ki Legawa itu tengah bertarung dengan Suliwa titisan Batara Surya. Lantas mereka berdua pun juga turut bertarung menyerbu Suliwa. Karena mereka berdua juga sedang mengincar ramuan obat dewa dari Suliwa. Putra Batara Surya, kebetulan kita tangkap dia, Genjik. Kita bisa manfaatkan untuk membuat obat-obatan. Hingga akhirnya Suliwa dan Galuh pun dikeroyok oleh tiga pendekar bangkotan tersebut sampai Suliwa pun kewalahan menghadapinya. Suliwa, lebih baik kau menyerah dan ikut kami. Ketika Suliwa dan Galuh sudah mulai terdesak oleh serangan para pendekar tua itu, tiba-tiba kemunculan pendekar bertopeng dengan ajian Dasendriya tingkat tinggi menyelamatkan mereka berdua. Dengan kesaktian pendekar bertopeng, para pendekar bangkotan itu pun langsung diringkus. Seketika itu mereka pun tidak mau lanjut untuk bertarung karena merasa ilmunya tidak bisa menandingi ajian Dasendriya tingkat tinggi tersebut. Kalian benar-benar licik. Apa urusanmu dengan kami, Kisanak? Kami tidak pernah punya urusan dengan kamu. Sekarang kita bikin urusan. Aku paling muak melihat pendekar bangkotan seperti kalian. Tidak punya malu. Mengeroyok dua anak ingusan. Itu bukan urusanmu, tua bangka buruk muka. Iya. Lebih baik kita tinggalkan dia. Kalau tidak mau dikatakan...
Pada akhirnya para pendekar bangkotan itu pun lari dari sana. Begitu juga pendekar bertopeng, dengan segera ia pun langsung pergi dengan melesat sangat cepat karena tidak ingin diketahui keberadaannya. Kami haturkan terima kasih kepada Tuan. Setelah menyelamatkan Galuh dan Suliwa, pendekar bertopeng yang tak lain adalah Empu Mahasura pun sangat sedih dan merenung kembali. Karena telah lama tidak berjumpa dengan anaknya Galuh Parwati, mengingat lagi atas kesalahannya yang terus-menerus membebani pikirannya. Hingga Mahasura pun tak mampu muncul ke permukaan, dan lebih memilih menutupi mukanya dengan topeng. Sementara itu, kini akhirnya Suliwa dan Galuh Parwati pun telah sampai di Padepokan Sugaluh. Galuh pun kaget melihat perguruannya yang sudah terlihat rapi dan bersih, lalu ia melihat seorang laki-laki yang menempati perguruannya. Galuh pun sangat marah dan langsung menyerang laki-laki tersebut dengan membabi buta tanpa bertanya terlebih dulu. Jangan, Galuh! Hingga akhirnya pertempuran mereka terhenti, ketika Dewi Sintawati datang melerai mereka. Galuh dan Nyai Sintawati pun sama-sama kaget dan terpana. Ternyata yang ada di hadapan Dewi Sintawati adalah Galuh Parwati putrinya. Begitu pula sebaliknya, Galuh pun sampai tidak bisa berkata-kata bahwa yang ada di hadapannya adalah biungnya yang selama ini sedang dicarinya. Lalu Dewi Sintawati pun memberitahu Galuh dan Suliwa bahwa laki-laki yang bersamanya itu adalah Aji Santa, sahabatnya yang telah menolongnya saat ia terdampar di pulau terpencil. Dia seorang pendekar pengelana. Kami bertemu di sebuah pulau terpencil. Namanya Aji Santa. Aji Santa. Suliwa pun kaget mendengar penuturan Nyai Sintawati tersebut, karena ia pernah mendengar nama itu yang tak lain adalah ayah Kalyana Tantri. Akhirnya Suliwa pun menjelaskan kepada Aji Santa kalau Tantri anaknya selalu merindukan sosok Aji Santa ayahnya itu yang kini sedang dicarinya. Ia pun kaget mendengar putrinya yang sekarang ini telah berada di Gunung Kencana di bawah pimpinan Ki Paronwaja. Paronwaja? Dulu ayah saya pernah berseteru dengan dia. Dalam pertarungan itu ayahku terluka dan akhirnya meninggal. Saya tidak mau Tantri tertular perangai buruk pendekar kejam itu. Sebaiknya tidak usah membuat persoalan dengan Paronwaja, Kakang Aji Santa. Bicarakan saja baik-baik untuk mengambil putri Tuan. Betul, Nyai. Terima kasih, Nyai. Sementara itu di luar padepokan nampak terlihat Prabu Angling Dharma sedang berkuda menuju perguruan Sugaluh. Ia pun melihat kepergian seorang laki-laki di padepokan itu, yang tak lain adalah Aji Santa yang akan menuju ke perguruan Gunung Kencana. Tiba-tiba ada suara jarak jauh dari Empu Mahasura yang memberikan petunjuk kepada Angling Dharma untuk menemuinya di tepi sebuah sungai dalam hutan. Dinda Prabu, temui saya di hutan dekat Sungai Tempuran. Kakang Mahasura. Jaga ibumu ya, Galuh. Baik, Paman. Terima kasih, Suliwa. Sama-sama. Selamat jalan, Paman. Akhirnya Angling Dharma pun menuju ke sungai tersebut. Dan ternyata di sana sudah berdiri seorang manusia bertopeng yang tak lain adalah Empu Mahasura, guru Angling Dharma. Mahasura pun menyampaikan bahwa dirinya malu dan takut untuk menemui keluarganya. Mahasura benar-benar merasa bersalah atas semuanya yang telah mengecewakan Dewi Sintawati istrinya. Lalu ia pun mengira bahwa Aji Santa adalah kekasih baru Dewi Sintawati. Saya mengamati keakraban mereka dari jauh. Mestinya guru harus menghadapi apapun kenyataannya dengan secara jantan. Saya melihat sendiri Galuh dan Suliwa juga sudah pulang. Terus terang, saya tidak mampu. Dosa saya kepada Nyai Dewi terlalu menyakitkan. Angling Dharma yang mendengar penuturan gurunya itu hanya bisa menguatkan hatinya supaya ia mau untuk kembali ke Sugaluh dan tidak malu untuk bertemu dengan istri dan anaknya. Saya malu menghadapi cibiran anak dan istri saya. Dan di saat itu juga, Galuh dan Dewi Sintawati pun sedang membicarakan pahlawan yang telah menolong mereka, yaitu pendekar bertopeng. Mereka pun masih sangat penasaran siapakah gerangan manusia di balik topeng tersebut. Dan Galuh pun berfirasat kalau pendekar bertopeng itu adalah ayahnya Empu Mahasura. Karena ia mengenali gerakan ajian dasendria tingkat tinggi untuk melawan para pendekar bangkotan waktu itu. Tuan Pendekar, dari mana Tuan tahu kalau kami di Padepokan Sugaluh? Setelah pertemuannya dari sungai itu, kini Angling Dharma pun menyamar menjadi pendekar bertopeng seperti gurunya.
untuk menemui Galuh dan Nyai Sintawati guna menanyakan tentang isi hati mereka terhadap Empu Mahasura serta laki-laki yang bernama Aji Santa tersebut. Dan ketika itu Sang Prabu pun langsung masuk ke padepokan, Suliwa pun tidak menyadari bahwa itu adalah Angling Dharma. Saat sedang berbincang-bincang Galuh dan Nyai Sintawati pun dikejutkan dengan manusia bertopeng yang sedang dibahas tersebut. Seketika itu mereka pun langsung keluar dan mengucapkan terima kasih atas pertolongannya tempo lalu. Lalu kemudian Angling Dharma membuka topengnya hingga Nyai Sintawati dan Galuh pun menganggap bahwa yang menyelamatkan selama ini bukan Empu Mahasura melainkan Prabu Angling Dharma. Rupanya Dinda Prabu yang menolong kami waktu itu. Kenapa Dinda langsung menghindar? Saya tidak enak. Suliwa, saya tidak enak melihat Nyai sedang bersama... Dia teman perjalanan saya, Gusti Prabu. Sungguh, saya tidak pernah punya perasaan apa-apa kepadanya. Dia yang telah menolong saya waktu perahu saya dihantam badai. Dewi Sintawati pun juga mengatakan kalau dirinya telah memaafkan sepenuhnya suaminya Mahasura. Apakah Nyai Dewi bisa memaafkan semua perbuatan Kakang Mahasura? Saya sudah memaafkannya. Bahkan ketika Kakang Mahasura tengah menyakiti hati saya sehebat-hebatnya. Mendengar semua cerita Dewi Sintawati tersebut membuat Angling Dharma pun lega dan sangat senang. Saya kira sebaiknya guru segera menemui Nyai Dewi dan Galuh. Di malam itu Angling Dharma pun langsung menemui Empu Mahasura dan menceritakan bahwa Dewi Sintawati tidak mendendam kepadanya dan telah memaafkannya. Angling Dharma pun menyarankan kepada gurunya untuk segera kembali ke Sugaloh menemui anak dan istrinya tersebut. Hubungan Suliwa dengan Galuh juga semakin matang. Bagaimanapun sebagai seorang gadis, dia memerlukan bapak untuk bertukar pikiran. Pendekar bertopeng itu benar-benar luar biasa. Ilmuku sama sekali tidak nempel. Sementara itu di sisi lain, para pendekar tua dedengkot persilatan yang kala itu telah dilibas oleh pendekar bertopeng yang tak lain adalah Empu Mahasura. Kini mereka semua pun tidak terima atas kekalahannya tersebut. Ki Legawa Kangsadewa dan Citra Genjik pun tidak menyangka dengan mudahnya dapat dikalahkan oleh satu orang begitu saja. Hingga pada akhirnya mereka bertiga pun memutuskan untuk meminta bantuan kepada dedengkot rimba persilatan yang lebih sakti dari mereka bertiga yaitu Nyai Durgandini pendekar tua dari Rawa Bangkai. Rencana mereka juga akan mengajak Durgandini untuk bergabung menjadi pendekar bayaran utusan Giriwara dalam memberontak ke kerajaan Kalinggapura. Saya ingat, ada seorang pendekar wanita yang memiliki ilmu semacam itu. Tapi sayang wataknya busuk. Itu kenapa dia tidak pernah punya kawan. Yang Andika maksud, Nyai Durgandini.